Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudianto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Mohon izin akan menyampaikan inovasi yang kami lakukan di Cabang Dinas Pendidikan Mojokerto. Pentingnya unit kehumasan pada Cabang Dinas Pendidikan untuk penguatan publikasi dan branding sekolah. Inovasi kami ini latar belakangnya adalah pertumbuhan dan perkembangan sektor pendidikan yang tidak terlepas dari keterbukaan informasi, kemudian juga didasari dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Undang-Undang 14 2008, kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, dan juga latar belakang kami adalah Cabang Pendidikan wilayah Kabupaten Kota Mojokerto memiliki peran penting dan strategis untuk bidang humas, kerjasama, publikasi untuk pelayanan pendidikan, sekaligus mendorong school branding secara maksimal dan bertanggung jawab. Tujuan umum dari inovasi kami ini adalah membangun dan kembangkan manajemen keterbukaan dan informasi publik. Ini seperti yang ada di dalam tayangan ini. Kemudian selain tujuan umum juga ada tujuan khusus. Ya, ada 5 tujuan khusus yang kami cantumkan. Ya, meningkatkan manajemen, meningkatkan kerjasama, meningkatkan komunikasi, meningkatkan model dan publikasi yang terkontrol, akurat, cepat, cermat, dan terpercaya. Kemudian inovasi kami memiliki manfaat, kami bagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum ini adalah terbangunnya dan tumbuh kembangnya manajemen keterbukaan informasi publik melalui unit humas, kerjasama, dan publikasi. Ini merupakan bagian penting yang strategis dan produktif untuk meningkatkan eksistensi dan kredibilitas lembaga, baik itu sekolah, situasi kondisi pendidikan sebagai bentuk pelayanan publik yang humanis, elegan, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk manfaat khususnya ada 5 yang kami cantumkan, yaitu meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan, jajaran cabang dinas terkait dengan humas, kerjasama, dan publikasi. Meningkatnya manajemen tata kelola informasi, meningkatnya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, meningkatnya komunikasi dan koordinasi, kemudian meningkatnya model dan pola publikasi yang terkontrol, akurat, cepat, cermat, dan terpercaya. Kemudian sasaran dari inovasi kami adalah kebijakan pendirian atau pembentukan unit humas kerjasama di cabang dinas. Kemudian staf dan karyawan di kantor cabang dinas yang memiliki kompetensi bidang kehumasan. Kemudian juga terkait dengan lembaga sekolah, utamanya para wakil kepala sekolah, urusan bidang kehumasan, maupun tim-tim yang ada di sekolah dalam rangka meningkatkan school branding bagi sekolahnya. Kemudian juga sasaran inovasi kami adalah peserta didik yang memiliki minat, bakat, serta kompetensi dalam bidang fotografi, sinematografi, dan jurnalistik. Kemudian mekanisme organisasi ini agar kegiatan kami ini terstruktur seperti itu, kami juga membentuk apa yang kami sebut dengan struktur organisasi, yaitu ada pelindung, pembina, kepala unit, pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, anggota redaksi, dan staf teknologi informasi. Ya, kemudian apa yang menjadi materi-materi dari inovasi kami itu ada materi yang bersifat teoritis maupun materi yang bersifat praktis atau praktek. Yang teoritis yaitu bagaimana pengetahuan kita terkait dengan peraturan perundang-undangan kehumasan kerjasama dan organisasi publik. Kemudian manajemen organisasi kehumasan, manajemen redaksi, pemanfaatan teknologi, dasar jurnalistik, tata cara menyusun naskah kerjasama,
pentingnya fotografi, peran dan fungsi cabang dinas, meningkatkan eksistensi dan kredibilitas pelayanan publik. Kemudian yang materi prakteknya ini ya lebih teknis, yaitu antara lain terkait dengan teknik menulis berita, teknik menulis profil lembaga, teknik reportase wawancara, teknik fotografi jurnalistik, teknik publikasi maupun teknik editing foto dan video untuk publikasi yang menarik. Ya, kemudian indikator keberhasilan, ketercapaian, itu yang pertama adalah terbentuknya unit humas, kerjasama publikasi di Capdin. Kemudian dua, adanya dukungan dari jajaran MKKS atau para kepala sekolah. Kemudian tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan peduli atas keberadaan unit humas. Kemudian terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung unit humas. Dan yang kelima adalah terjalinnya kerjasama lintas sektoral. Kemudian ketercapaian kami ini ya, ketercapaian ini juga ada kendalanya. Kendalanya apa? Belum adanya unit humas. Ya, kemudian yang kedua masih terbatasnya SDM di kalangan staf Capdin. Kemudian terbatasnya SDM yang kompeten dalam penguasaan teknis jurnalistik dan publikasi. Kemudian kendala yang keempat, kondisi Capdin maupun sekolah seringkali terganggu dan kurang kondusif adanya ya barangkali saja eksternal kita atau oknum-oknum yang kadang itu kurang bisa kita tanggapi dengan baik. Kemudian yang kelima, belum adanya sinergitas dan keselarasan dalam mekanisme kehumasan. Selain kendala juga kita menentukan solusi alternatifnya. Apa itu? Membentuk mendirikan unit humas, melakukan sinkronisasi program kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi SDM kehumasan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder pendidikan. Yang kelima, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat dan bijak. Yang keenam, publikasi yang dilakukan dan dikembangkan dalam bentuk live podcast agar lebih menarik. Ya, ini adalah kerjasama yang kita lakukan dalam rangka inovasi kami. Kita ada dengan FKKS, organisasi publikasi media massa, mungkin juga lembaga bantuan hukum, kemudian institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Ya, deskripsi inovasi kami yaitu pertama meliputi konsep esensial. Apa itu yang termasuk di dalam konsep esensial? Yang pertama, dunia pendidikan peluang yang besar sekaligus tanggung jawab mendasar dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan masyarakat. Yang nomor dua itu pesatnya perkembangan teknologi. Yang ketiga, cabang dinas pendidikan mampu melakukan terobosan. Kemudian cabang dinas pendidikan harus memiliki unit khusus kehumasan atau urusan humas. Deskripsi inovasi kami, metodenya adalah pendekatan birokrasi, tentu karena kita adalah bagian dari birokrasi. Yang kedua, pendekatan kinerja, karena ini terkait dengan kemauan dan kemampuan kita untuk melakukan langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, pendekatan partisipatif, sebanyak mungkin yang bisa mengikuti alur dari inovasi yang kami lakukan ini. Kemudian penggunaan teknologi tentu karena ini terkait dengan inovasi yang membutuhkan hal-hal yang bisa kita publikasikan, maka teknologi sangat digunakan, misalnya saja laptop, komputer PC, kamera, maupun yang terkait dengan pembuatan video dan sebagainya. Prinsipnya sederhananya adalah bagaimana kita memaksimalkan kinerja unit humas sesuai dengan sarana-prasarana yang kita miliki di cabang dinas. Kemudian dampak atau hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah satu, terbentuknya unit humas di cabang dinas. Yang kedua, tersusunnya program kerja dari unit humas. Yang ketiga, tersedianya SDM yang kompeten dan sarana-prasarana penunjang untuk bagaimana jaringan kerja unit humas, kerjasama dan publikasi bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terjalinnya kerjasama antara Capdin ya, dan institusi, lembaga, badan, lingkup pemerintahan maupun organisasi yang lainnya.
Kemudian yang kelima, dampak atau hasil yang kami harapkan, optimalisasi kinerja yang selaras antara humas, kerjasama, dan publikasi. Kemudian yang keenam, meningkatnya capaian kepercayaan publik atas kinerja di cabang dinas, yang pada akhirnya juga meningkatkan branding sekolah. Kemudian rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi, kita bagi menjadi tahap perencanaan. Kemudian yang berikutnya tahap pelaksanaan, kemudian tahap monitoring dan evaluasi. Yang semuanya itu akan nanti berujung pada keberlanjutan dari inovasi ini secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang terkait dengan publikasi yang kami lakukan, terkait dengan lomba-lomba yang ada di sekolah-sekolah. Ini kalau kita tidak publikasikan, orang tidak tahu, masyarakat tidak tahu terkait dengan prestasi yang dicapai oleh sekolah. Atau dalam bahasa lebih sederhana, kalau kita tidak pernah mempublikasikan capaian kinerja kita, seakan-akan dianggap kita ini tidak memiliki prestasi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan inovasi kami bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.